Pada saat yang sama, Ye Fenghua tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik di aula elegan Dao Alkimia Sekte Abadi. Dan ketika mereka memasuki aula, mereka melihat dua kakak senior duduk bersila dan kesturi berkibar di aula. Mendengar langkah kaki Ye Fenghua, Sang Guan Miao membuka matanya sedikit, seperti mata obor, dan sepertinya mampu menembus malam. Melihat senyuman sebelumnya, Sang Guan Miao juga jarang tersenyum. Suasana hati kakak muda terlihat baik. Mengapa? Nah, apakah ada bibit bagus yang kamu suka? Ye Fenghua tersenyum. Kakak senior benar. Hari ini aku benar-benar menemukan anak nakal kecil dengan bakat bawaan yang luar biasa. Oh. Begitu ucapan ini keluar, mata guru abadi lainnya berkilat karena terkejut. Meskipun kuir alchemy Dao ini memang seorang pilmaster yang luar biasa dari semua benua, dia dan mereka berdua tidak ragu tentang kerasnya visi Ye Fenghua. Tidak menyangka, ini hanya mengawasi satu putaran kuis, dan tiba-tiba ada bibit. Terutama Sang Guan Miao. Dia tahu bahwa saudara muda Ye seharusnya tidak terlihat muda. Tetapi karena keagungan, visi, dan kemanusiaannya, dia sangat bangga, dan persyaratan seleksi secara alami sangat tinggi. Sepertinya bocah cilik yang bertarung kali ini sangat bagus. Mereka bisa membuat saudara muda Ye melihat mereka. Sang Guan Miao bertanya dengan senyum tipis, siapa garis keturunannya? Ye Fenghua tertawa. Keturunan Yan. Kakak senior harus tahu bahwa anak ini bukan hanya pemimpin alam rahasia, tetapi pemimpin hari ini juga yang teratas. Begitu ucapan ini keluar, bahkan dua master abadi dengan penglihatan luar biasa memiliki sedikit kejutan di mata mereka. Mereka menempati peringkat pertama dalam dua pertandingan berturut-turut, yang tidak mudah. Saudara muda berbicara tentang Qin Yi. Omong-omong, saya juga berpikir bahwa alchemy Dao hanya dapat dianggap biasa-biasa saja dengan benua api surgawi tempat Yan Brother berada. Agak kaget sih punya anak ini. Ye Fenghua berkata, itu adalah bocah kecil dengan nama belakang Qin. Tapi aku khawatir kakak senior masih belum diketahui. Penampilan Qin Yi hari ini adalah 273, yang sedikit lebih tinggi dari lilang yang diajarkan oleh junior brother Hang. Puluhan banyak. 273? Sang Guan Miao terkejut. Ketika dia mencapai posisi seperti itu, yang dia hargai bukan lagi peringkat tetapi skor sebenarnya. Setelah curiga, Sang Guan Miao menghadapi guru abadi lainnya dan berkata, Wei Junior Brother, jika Anda ingat dengan benar, skor Xiao Xiang Martial Nepheu di babak kedua adalah 270, bukan? Master Wei yang bermarga adalah salah satu dari Sekte Immortal 3 Great Immortal Master, yang tinggal di Ye Feng Senior Brother Hua dan bernama Wei Tianfeng. Status Wei Tianfeng di Sekte Abadi juga sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia hanya satu orang di bawah Sang Guan Miao, dan bahkan berbicara tentang nafas, yang hanya kalah dengan Bu Sui. Keponakan bela diri Xiao Xiang, dikatakan oleh Sang Guan Miao, adalah disiplinnya, yang merupakan seorang pemuda yang menonjol dari pertengkaran bertahun-tahun yang lalu. Pilihan surga. Dan situasi pada saat itu mirip dengan langkah Ye Fenghua untuk menerima muridnya. Adapun prestasinya sendiri, Wei Tianfeng, sang guru, secara alami mengingatnya dengan sangat jelas. Dia segera memegang setengah dari 100 janggut abu-abu, dan menyatakan, kakak senior berkata dengan sangat baik, Xiao Xiang, anak itu, di babak kedua, memang 270 menit. Dengan kata lain, pencapaian Qin Yi ini sebenarnya di atas Xiao Xiang. Meski hanya selisih 30%. Namun tiga makhluk abadi tersebut sangat jelas bahwa skornya sangat tinggi hingga 30% terlihat sangat kecil, nyatanya memiliki arti yang signifikan. Berita semacam ini membuat ekspresi kedua orang di Sang Guan Miao panik. Tidak heran saudara muda Ye akan sangat disukai oleh Qin Yi. Lagi pula, siapa tiga orang yang menerima magang itu? Bukankah mereka kasar? Setelah hening sejenak, kami melihat Wei Tianfeng bertanya, bagaimana dengan dunia anak laut kesadaran ini? Ye Fenghua tertawa. Kakak senior Wei tidak menyadari bahwa anak nakal alchemy Dao berasal dari semua benua. Latar belakangnya tidak bisa dibandingkan dengan Zongnei. Realem adalah yang terbaik dan sulit untuk memasuki Earth Realem. Berhenti sejenak, Ye Fenghua semakin tersenyum. Singkatnya, ini hampir sama dengan ranah keponakan bela diri Xiao Xiang. Mendengar arti perbandingan dalam ucapan ini, wajah Wei Tianfeng berkedip dan aneh. Tetapi dia tidak merasa tidak senang karena itu, hanya dengan setengah bercanda berkata. Begitulah, saudara muda Ye kali ini. Saya benar-benar menemukan dia. Benih yang bagus. Ye Fenghua tersenyum sedikit dan berkata, awalnya, saya telah mendengar banyak desas-desus sebelum hari ini bahwa Qin Yi dikejar sampai garis finish oleh garis keturunan yang di alam rahasia. Setengah dari mereka bocor. Tetapi kuis hari ini berakhir. Anda dapat melihat bahwa kata-kata ini hanya gosip. Itu saja. Dalam hal ini, Sang Guan Miao II juga mengangguk ringan. Dengan pencapaian seperti itu, cukup untuk membuktikan bahwa Qin Yi tidak dapat diusir oleh serigala. Tetapi pada saat ini, sangat mungkin untuk membantu rekan-rekannya untuk maju. Pada saat ini, Ye Fenghua tersenyum lagi dan berkata, kalau soal lilang, penampilannya lumayan. Hari ini, Kui Dou berada di peringkat kedua.
Tetapi selisih skornya tidak kecil, hanya 2230%. Ye Fenghua menghela nafas, senyum memudar. Luo Junior Brother Heng, dalam beberapa tahun terakhir, aku tidak diam-diam menyebut Lilang na Little Brat denganku secara diam-diam. Hasil seperti itu tidak dianggap memalukan bagi Junior Brother. Tapi TSK, Ye Fenghua mengerutkan bibir, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi tampaknya ada celah antara dia dan harapannya. Keduanya di Sangguan Miao saling memandang. Tetapi melihat Wei Tianfeng berkata, ini memang sedikit lebih buruk dari 2 poin. Tetapi jika tidak ada Qin Yi, Lilang dapat dianggap sangat baik. Ye Fenghua dengan ringan mengangguk. Dia tidak menyangkal bahwa kinerja Lilang bagus. Tetapi bahkan jika dia tidak melihat peringkatnya, lihat saja skornya. Murid senior Brother Wei adalah 270 poin. Bahkan jika dia mundur selangkah, 205 dan 60 poin selalu oke. Tapi dari hasilnya, meski tidak ada Qin Yi, maka Lilang sedikit lebih buruk. Setelah hening, kami melihat Wei Tianfeng tiba-tiba berkata, sekarang Qin ada di daftar teratas, dan Lilang ada di urutan kedua. Setelah 3 hari, ini adalah pertarungan terakhir. Akan ada pertarungan di antara mereka berdua? Ye Fenghua tidak dapat menyangkal, ketika saya berada di kuil hari ini, maka Lilang tidak mau. Dia sepertinya ingin membalikkan peringkat di pertarungan terakhir dan ingin menunjukkannya padaku. Ye Fenghua tidak muak dengan gerakan seperti itu oleh Lilang. Bahkan dia tahu pemikiran Luo Heng dan garis keturunan klan Luo. Hanya ada satu premis untuk ini, selama itu untuk kepentingan Immortal Sect. Pada saat ini, saya melihat Wei Tianfeng menggosok dagunya sambil merenung lalu berkata, Lilang, kali ini, dia benar-benar menghadapi musuh yang kuat. Omong-omong, di mana divisi Qin Yi? Saya belum pernah mendengar tentang api surgawi, seorang rekan di daratan. Ada kemampuan seperti itu. Sangguan Miao juga sedikit tertarik untuk bisa mengembangkan disiplin semacam itu. Master di belakang Qin Yi mungkin bukan master abadi, tetapi kemungkinan juga master yang sebanding dengan sekelompok tetua. Secara alami, dia bertanya guru tentang kualifikasi.